Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya, April Seni Dewi, akan memberikan tutorial menggunakan Morphew. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana membuka aplikasi Morphew. Jadi Morphew itu kita tidak perlu mendownload aplikasinya, melainkan kita menggunakan web. Oke, kita langsung masuk saja ke Google Chrome. Kemudian kita klik Morphew. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik yang close pop-up. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Morphew. Jadi, Morphew sendiri merupakan aplikasi web yang membantu guru dan siswa untuk memvisualisasikan struktur molekul, di mana Morphew dapat memvisualisasikan struktur atom secara 2 dimensi ke 3 dimensi, yang mana pengguna dapat menggambar strukturnya dan kemudian dapat melihat konformer 3 dimensi yang dihasilkan. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi Morphew. Di sini yang sebelah kiri ada bentuk 2 dimensi dan sebelah kanan bentuk 3 dimensi. Nah, di Morphew ini juga ada banyak sekali fitur-fitur atau tools-tools yang disajikan. Oke, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari tools yang paling atas. Yang pertama itu ada Clear All, berfungsi untuk membersihkan seluruh kanvas. Kemudian ada Erase, berfungsi untuk menghapus atom ikatan atau seleksi saat aplikasi digunakan. Kemudian di sampingnya ada Undo and Redo, berfungsi untuk membatalkan atau mengulangi perubahan tertentu. Kemudian ada Drag Atom and Bonds, berfungsi untuk memindahkan seluruh molekul yang mana dapat menggunakan tombol kiri mouse. Kemudian ada Rectangle Selection, berfungsi untuk memilih atom dan ikatan menggunakan area pemilihan persegi panjang. Kemudian ada Lasso Selection, berfungsi untuk memilih atom dan ikatan dengan menggambar area pemilihan tangan bebas. Kemudian di sampingnya ada Toggle Color Modes atau mode warna, berfungsi untuk menampilkan atom dan ikatan menggunakan warna. Jadi kalau kita unklik, maka atom atau ikatannya tidak memiliki warna. Tapi kalau kita klik, atom yang berbeda akan memiliki warna yang berbeda. Kemudian di sampingnya ada Toggle Skeletal Formula, berfungsi untuk menampilkan semua atom C dan H, yang mana bukan tampilan kerangka. Jadi kalau kita klik, maka seluruh atom C dan H akan ditampilkan. Tapi kalau kita unklik, maka atom C dan H-nya akan hilang. Kemudian ada Center Struktur atau pusat, berfungsi untuk memusatkan seluruh molekul. Kemudian ada Clean Struktur yang gambar sapu ini, berfungsi untuk membersihkan struktur. Kemudian ada 2D to 3D, berfungsi untuk mengubah struktur dari molekul 2 dimensi menjadi struktur molekul dalam bentuk 3 dimensi. Oke, kemudian kita lanjut ke tools yang sebelah kiri. Nah, yang atas ini disebut sebagai obligasi, yakni untuk memilih jenis ikatan. Yang ini ada single bond, berarti untuk ikatan tunggal, ada double bond, berarti untuk ikatan rangkap 2, ada triple bond untuk ikatan rangkap 3, kemudian ada wedge bond dan juga hash bond. Nah, kemudian yang bawahnya ini disebut dengan fragment, yaitu untuk memilih jika kita ingin langsung menggunakan struktur. Misalnya kita ingin menggunakan benzen, jadi kita tinggal klik, kemudian kita pilih yang benzen. Di sini juga ada siklopropana, ada siklobutana, siklopentana, sikloheksana, dan juga sikloheptana. Kemudian di bawahnya ada carbon chain, berfungsi untuk jika kita ingin menggambar rumus secara manual. Kemudian ada charge plus, berfungsi untuk menambahkan ion positif, dan kemudian ada charge min, berfungsi untuk menambahkan ion negatif. Oke, kita lanjut ke tools yang sebelah kanan. Nah, tools sebelah kanan ini berfungsi untuk memilih unsur dalam tabel periodik yang akan kita gunakan untuk menggambar suatu molekul. Misal kita ingin menggambar atom C, kita klik C, kemudian kita tulis C, seperti itu.
Di sini ada banyak sekali, ada C, H, N, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita ingin menggambar struktur molekul yang tidak ada di sini, kita tinggal klik yang titik 3 ini, periodic tabel. Nah, di sini ada banyak sekali struktur-struktur yang bisa kita pilih sesuai yang ingin kita gambar, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke tools yang bagian atas. Bagian atas ini. Yang pertama itu ada MolView. Nah, MolView ini berisi layout, theme, dan juga information. Nah, layout ini berfungsi untuk memilih gambar dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Ini bisa diklik kalau kita klik ini. Nah, maka strukturnya akan jadi atas bawah. Nah, tapi saya inginnya yang samping-samping seperti ini. Kemudian ada theme, ini berfungsi untuk tema MolView antara desktop dan juga touch. Kemudian ada information, berisi hub dan juga about, yang mana hal ini berisi mengenai informasi tentang aplikasi dari MolView. Kemudian kita lanjut ke sampingnya, yakni bagian tools berisi link, export, chemical data, dan advanced search. Dimulai dari link. Nah, link ini dapat digunakan untuk menyematkan atau membagikan senyawa makromolekul atau kristal tertentu menggunakan URL atau kode HTML yang disediakan. Kemudian export, yang pertama itu ada structural formula image, berfungsi untuk mendownload hasil dari struktur yang telah diubah menjadi 3 dimensi. Kemudian kalau 3 dimensi model image juga berfungsi untuk mendownload dalam bentuk 3 dimensi, kemudian juga dengan molfile. Kemudian kita ke bagian chemical data, ada information card, berfungsi untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi tentang rumus yang dibuat saat ini. Kemudian ada spektroskopi, berfungsi untuk menunjukkan lapisan baru di mana dapat melihat spektrum molekul dari rumus struktur yang telah dibuat. Biasanya dalam bentuk spektrum IR atau spektrum massa. Kemudian ada advanced search, ada similarity, berfungsi untuk mencari senyawa dengan rumus yang mirip. Kemudian ada substruktur, berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai subset. Kemudian ada superstruktur, berfungsi untuk mencari senyawa dengan struktur saat ini sebagai superset. Kita lanjut ke bagian model. Yang pertama ada reset. Ini berfungsi untuk mengatur posisi model, zoom, dan rotasi kembali ke default. Kemudian ada representation. Ini digunakan jika kita ingin mengubah bentuk dari molekul. Kita bisa pilih ball and stick saja, van der Waals, dan juga wireframe maupun line. Kemudian ada background. Nah, background ini digunakan untuk mengubah background. Misal kita ingin warna gray, maka backgroundnya akan berubah menjadi warna gray. Seperti itu. Kemudian ada engine atau mesin. Di sini ada Gmol, GLMol, dan ChemDoodle. Yang Gmol ini digunakan untuk menjalankan fungsinya dari menu Gmol. Kemudian ada GLMol jika kita ingin membuat makromolekul WebGL yang tersedia. Kemudian juga ada ChemDoodle jika kita ingin membuat struktur kristal dan WebGL yang tersedia. Kemudian ada kristalografi. Di sini ada banyak pilihan jika kita ingin membuat array sel dari suatu kristal. Selanjutnya ada protein yang digunakan untuk menawarkan jumlah tampilan protein termasuk skema warna yang berbeda dan representasi rantai yang berbeda. Yang pertama ada show bioassembly, berfungsi untuk menjelaskan bahwa saat membuat struktur protein, MolView menampilkan unit asimetris secara default sehingga memungkinkan kita melihat unit biologis secara lengkap. Kemudian ada chain representation. Nah, di sini kita dapat memilih 4 representasi rantai yang berbeda dan juga dapat melihat struktur rantai lengkap dengan menampilkan opsi obligasi, ribbon pita, dan lain-lain.
Kemudian ada chain color scheme. Nah, di sini kita dapat memilih 6 skema warna rantai. Kemudian kita ke tools yang selanjutnya ada Gmol. Yang pertama ada High Quality and Clear, berfungsi untuk membersihkan atau menetralkan struktur yang sudah diubah. Kemudian ada Calculation yang digunakan untuk menentukan atau menghitung MEP dan juga Measurement yang digunakan untuk mengukur. Oke, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh tutorial menggunakan aplikasi Molview. Nah, di sini saya akan menggambar struktur senyawa anilin. Oke. Langsung saja yang pertama kita hapus dulu struktur yang ada ini, kita klik clear all. Nah, kemudian kita gambar struktur anilinnya. Kita pilih benzen. Kemudian kita N. Nah, kalau kita ingin memperbaiki bentuknya, kita bisa klik yang ini, kemudian kita bisa atur atom-atomnya, menyesuaikan. Oke. Sudah jadi kita gambar struktur anilinnya. Sekarang kita klik yang 2 dimensi ke 3 dimensi untuk mengubah struktur anilin menjadi bentuk 3 dimensi. Oke. Ini dia strukturnya sudah ada dalam bentuk 3 dimensi. Kita pilih tools Molview. Kalau kita ingin melihat 3 dimensinya saja, kita klik yang 3 dimensi. Yang ini nanti menjadi atas bawah. Nah, tapi lebih enak dipandang yang kanan kiri seperti ini. Kemudian kalau kita ingin men-share link dari bentuk molekulnya, kita tinggal klik link. Nah, kemudian kita bisa salin HTML kode dan juga QR kodenya. Kalau kita ingin membagikan link dari struktur senyawanya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin mendownload struktur formulanya, kita pilih yang export, kemudian struktural formula, kita klik. Nah, di sini akan terdownload struktur formula dari anilin. Nah, kalau kita ingin mendownloadnya dalam bentuk 3 dimensi, kita tinggal klik yang 3 dimensi. Nah, di sini akan terdownload struktur anilin dalam bentuk 3 dimensi, seperti itu. Kemudian kita ke chemical data, kita ke information card atau kartu informasi, kita klik. Nah, di sini akan berisi informasi-informasi seputar anilin. Ada formulanya, molecular weight, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ingin melihat spektroskopi dari anilin, kita tinggal pilih yang spektroskopi. Nah, di sini kita bisa memilih mau spektrum IR ataupun spektrum massa. Kalau kita klik yang massa, maka di sini akan muncul spektrum massa dari anilin. Kalau kita ingin mendownload, kita tinggal klik download image. Nah, di sini maka gambar dari spektrum massa akan terdownload. Begitu juga dengan spektrum IR. Nah, kalau kita ingin mendownload spektrum IR, kita tinggal lihat yang spektrum IR. Nah, di sini sudah ada, kita tinggal klik download image. Nah, maka akan terdownload seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat informasi lebih lengkap seputar struktur yang kita buat, kita tinggal klik yang PubChap Search. Nah, di sini kita akan dibawa langsung ke web PubChap, di mana di sini berisi informasi yang lebih lengkap terkait struktur yang kita buat. Misalnya di sini anilin, di sini akan diberikan informasi yang lebih detail mengenai anilin. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat struktur apa saja yang
sama dengan anilin, kita tinggal klik yang similarity. Oke. Sebentar lagi loading. Oke. Nah, di sini akan diberikan contoh senyawa-senyawa yang mirip atau similar dengan anilin. Ada banyak sekali. Nah, begitu juga terkait dengan substruktur dan superstruktur. Oke. Kemudian kita ke model. Nah, di sini kita bisa melihat model 3 dimensi yang ingin kita bentuk. Kalau kita ingin ball and stick, kita klik yang ball and stick. Kalau kita ingin stick, nah maka strukturnya akan berubah. Kita pilih yang van der Waals. Nah, maka akan berubah menjadi gaya van der Waals. Kemudian wireframe, nah, dan juga line atau garis seperti itu. Kemudian kalau kita ingin mengganti background sama seperti tadi, kita tinggal klik warna yang kita inginkan. Oke. Kemudian kita ingin ke Gmall. Nah, maka bentuknya akan berubah. Kita klik yang Chemdoodle, maka bentuknya juga akan berubah menjadi Chemdoodle. Seperti itu. Nah, kemudian kita ke tools protein. Kita ingin membuat protein. Kita tinggal klik, kemudian kita tulis search. Kalau misal kita ingin membuat struktur protein amilase, kita tinggal ketik amilase. Nah, di sini akan ada bentuk struktur protein amilase. Nah, kemudian kita di sini juga bisa mengubah bentuk-bentuk dari struktur yang kita buat, struktur protein, misal cylinder end plate. Nah, strukturnya akan berubah, bifactor tube. Strukturnya akan berubah seperti itu. Kemudian kalau kita ingin memilih warna, nah, kita tinggal klik aja. Kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian tutorial dari Molview kali ini. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah dan juga mencoba fitur-fitur atau tools-tools dari aplikasi Molview dan juga menggambar struktur-struktur senyawa yang lain yang kalian inginkan. Seperti itu. Cukup dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.